Salam bahasa, salam budaya. Selamat datang di podcast Ruang Rungu, di mana kami hadir menjadi tempat bernaung ilmu bagi para pecinta sastra. Selamat malam sahabat sastra dimanapun kalian berada. Izinkanlah saya, Lucky Andika Pratama, sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini untuk membawakan acara dari pembahasan awal hingga selesai nanti. Tentunya di sini saya nanti juga akan ditemani oleh 2 orang narasumber yang akan menemani saya berbincang-bincang mengenai topik sosiologi sastra. Dan bagi teman-teman di rumah yang belum tahu mengenai apa itu sosiologi sastra, akan saya berikan penjelasan sedikit. Jadi, sosiologi sastra merupakan pendekatan sastra berupa studi objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat. Pembahasan kali ini akan mengerucut mengenai salah satu contoh artikel ilmiah yang menganalisis mengenai sosiologi sastra Marxis. Untuk judul dari artikel yang akan dibahas yaitu mengenai pertentangan kelas dalam cerpen Kuda Itu Seperti Manusia Juga, karya Kunto Wijoyo. Penulis dari artikel ini Afni Pane dan Islahuddin dari Universitas Diponegoro. Baik, saya akan mengundang kedua rekan saya yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Untuk narasumber pertama ada Saudari Keke. Halo Saudari Keke, silahkan untuk memperkenalkan diri dan juga pekerjaan saat ini. Dan untuk narasumber yang kedua yaitu Saudari Agnes. Halo juga Kak Lucky. Kepada Saudari Agnes, Kenalin, saya namaku persilakan Keke, untuk nama memperkenalkan panjang diri betul sekaligus Ya, teman-teman bisa kesibukan yang manggil sedang aku dia Keke jalani aja ya. saat ini. Oh ya, akhir-akhir ini aku lagi sibuk ngajar dan juga kuliah. Aku sibuk ngajar di SD, di dekat rumah aja kok. Halo Mas Lucky dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Agnes Melindia Oksyafira dan biasa dipanggil Agnes. Untuk kesibukan kali ini masih menjadi mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Jember. Baik, salam kenal. Ya, terima kasih kepada Kak Agnes dan juga Kak Keke yang telah memperkenalkan diri dan juga menyempatkan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung menginjak pada pembahasan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya pada kesempatan kali ini topik yang akan kita kaji yaitu mengenai sosiologi sastra, terutama teori-teori Marxisme. Sebagai sampel yang akan kita ambil yaitu artikel ilmiah dengan judul Pertentangan Kelas dalam Cerpen Kuda Itu Seperti Manusia Juga, karya Kunto Wijoyo. Mungkin sebelum menginjak pada pembahasan yang lebih dalam, Kak Agnes bisa menjelaskan dulu apa itu teori Marxisme, supaya teman-teman juga tahu dasarnya terlebih dahulu sebelum menginjak ke poin-poin penting dari artikelnya nanti. Oke, baik. Langsung aja nih aku jelaskan. Di sini kita sama-sama belajar mengenai teori Marxisme. Apa sih teori Marxisme itu? Teori Marxisme ini sesuai dengan namanya dikembangkan oleh seorang tokoh sosiologi yang sudah tidak asing lagi namanya di telinga kita, yakni Karl Marx. Nah,
Pada saat itu, Karl Marx bersama dengan rekannya, yakni Friedrich Engels, mengembangkan teori ini di dalam buku The German Ideology. Teori ini erat kaitannya dengan keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan masyarakat, dan revolusi sosial yang sedang genting-gentingnya pada saat itu. Nah, hingga saat ini pun teori ini sering dibahas karena memang masih beredar, masih erat kaitannya dengan kita, yakni ada bahasan mengenai kelas-kelas sosial. Nah, Karl Marx membagi dua kelas di dalam kelas sosial, di mana beliau mengamati dan ternyata ada dua kelas sosial ini. Yang pertama ada kelas atas dan yang kedua ada kelas bawah. Kelas atas ini sering kita sebut sebagai kaum borjuis. Kaum borjuis ini mereka yang memiliki sarana produksi dan mewadahi para kaum kelas bawah atau kaum proletar untuk dapat menghasilkan sesuatu sehingga mereka yang merupakan kaum proletar atau kaum pekerja, kaum buruh ini dapat mendapatkan penghasilan seperti itu. Jadi memang Marxisme ini sangat kental kaitannya dengan itu tadi, keadaan sosial dan perekonomian masyarakat. Jadi tidak heran kalau teori Marxisme ini juga menjadikan kita tidak asing lagi dengan istilah-istilah majikan dengan pembantunya. Lalu ada juga juragan dengan buruhnya dan tuan tanah dengan pekerjanya, seperti itu. Wah, iya, cukup lengkap penjelasan dari Kak Agnes ya. Bagaimana sahabat sastra yang sedang mendengarkan? Apakah bisa dipahami? Jadi intinya, teori Marxisme ini merupakan teori mengenai kelas-kelas sosial. Oke, di dalam sebuah artikel, pastinya terdapat suatu metode yang digunakan untuk mengkaji isi dari artikel tersebut. Kira-kira nih, menurut Kak Keke, metode apa yang digunakan dalam artikel ini? Wah, iya nih Kak Luki. Nah, aku nih mau jelaskan tentang metode penelitian pada artikel kali ini ya. Nah, metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini juga dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan pelaku yang diamati. Sumber data penelitian kualitatif dalam karya sastra adalah naskah sebagai data formal, yaitu kata, kalimat, dan wacana. Data dalam penelitian ini adalah naskah yang berupa kata atau kalimat yang menunjukkan bentuk representasi kelas proletar dan kelas borjuis, bentuk eksploitasi, kesadaran kelas, dan perjuangan kelas yang terdapat dalam cerpen Kuda Itu Seperti Manusia Juga karya Kuntawijoyo. Nah, sekarang kita bahas teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pembacaan dan juga teknik pencatatan. Teknik pembacaan dilakukan dengan membaca teks secara berulang-ulang untuk menemukan data yang relevan. Dan teknik pencatatan ialah teknik yang digunakan dengan mencatat data yang diidentifikasi sesuai dengan data penelitian. Nah, yang terakhir ialah teknis analisis data. Di sini ada beberapa langkah ya Kak Luki ya untuk teknis analisis data. Ada 4 langkah. Yang pertama itu pengumpulan data, yaitu data yang terkait dengan pertentangan kelas. Yang kedua itu menguraikan data, dan yang ketiga itu menyimpulkan data, dan yang terakhir yang keempat itu menyajikan data dengan teknik deskriptif.
Nah, itu tadi merupakan metode penelitian yang digunakan dalam artikel berjudul Kuda Itu Seperti Manusia Juga karya Kunto Wijoyo. Baik sekali penjelasan dari Kak Keke. Terima kasih Kak Keke karena telah membantu saya dalam menjawab penjelasan mengenai representasi kelas. Jadi intinya dalam cerpen tersebut terdapat dua kelas, yaitu kelas pekerja dan kelas majikan. Oke, sekarang saya ingin meminta pendapat dari Kak Agnes mengenai bentuk eksploitasi yang ada pada cerpen Kuda Itu Seperti Manusia Juga. Silakan Kak Agnes. Baik Kak Lucky, langsung saja aku jelaskan mengenai bentuk eksploitasi yang ada di dalam artikel Afnani Panae, di mana Afnani Panae mengambil contoh dari bentuk eksploitasi tersebut dari cerpen milik Kunto Wijoyo yang berjudul Kuda Itu Seperti Manusia Juga. Di dalam cerpen tersebut, Afnani Panae ini menafsirkan, jadi cerpen ini menggambarkan bahwa di dalam Marxisme ada pula bentuk-bentuk eksploitasi yang biasanya merupakan bentuk dari dominasi yang lebih dari distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang sehingga dapat mengakibatkan sebuah ketimpangan dan menjadikan kaum pekerja ini dapat merugi daripada kaum borjuis. Uniknya di dalam kapitalisme, eksploitasi yang dilakukan oleh mereka ini bersifat objektif, sehingga paksaan yang dirasakan ini jarang dianggap sebagai kekerasan karena itu sudah menjadi kebutuhan pekerja itu sendiri untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kalau tidak bekerja keras ya tidak makan, seperti itu. Nah, bentuk eksploitasi dalam cerpen ini diambil beberapa kutipan oleh Afnani Panae dari cerpen tersebut. Ada 4 kutipan kalau yang ada di artikel tersebut. Jadi kutipan yang pertama berbunyi, Pak Satari tak dapat ditahan lagi. Pagi-pagi sudah ke tanah lapang dengan tanpa Pak Josan. Siang sekali, kalau tak boleh dikatakan sore baru ia pulang. Pernah terjadi keributan, satu hal yang jarang bagi istri patuh dalam rumah tangga sebelah itu. Itu terjadi karena istrinya menolak membekali makan siang. Tentu dia akan pulang kalau lapar, pikir istrinya. Tapi tidak, dia pulang sore hari. Entah kemana saja dia dengan kudanya. Nah, dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Pak Satari ini pagi-pagi sekali sudah melatih kudanya dengan tanpa Pak Josan, dan baru selesai ketika sore hari. Jadi Pak Satari memaksa kudanya untuk berlatih sejak pagi hingga sore. Bahkan tak jarang Pak Satari ribut dengan istrinya terkait bekal makan siang karena istrinya tidak mau menyiapkan bekal makan siang untuk Pak Satari karena karena seharian berlatih dengan kudanya terus-menerus. Bayangkan saja kudanya seperti apa. Jadi kudanya ini memang dianalogikan, jadi kaum pekerja dianalogikan sebagai kuda itu tadi, si Bona. Lalu kutipan yang kedua berbunyi, kuda ini akan jadi yang tercepat di kota ini dan uang akan mengalir, katanya. Jadi Pak Satari melatih kudanya, si Bona, agar menjadi yang tercepat sehingga dia mendapatkan uang dari kuda tersebut. Semakin kudanya dilatih, Pak Satari menganggap bahwa keuntungan yang didapatkan akan semakin besar. Untuk kutipan yang ketiga berbunyi, kuda itu besar, tinggi dan kukuh. Pak Satari dan Pak Josan mengatakan akan ikut dalam lomba.
Dalam kutipan yang ketiga, dapat diketahui bahwa setelah mereka memaksa kuda untuk dilatih, kuda tersebut menjadi besar, tinggi, dan kukuh. Ya tentu saja karena memang dilatih sedemikian rupa, seperti itu. Setelah kuda memenuhi syarat untuk diikutkan lomba, mereka berencana membawa kuda untuk diikutkan lomba seperti yang mereka inginkan. Dan pada kali pertama kuda diikutkan lomba, nama kuda tidak muncul di koran atau tidak menang seperti yang mereka harapkan. Setelah itu, mereka melatih kuda dengan bersungguh-sungguh agar dapat terkenal dan mendapatkan banyak uang seperti kutipan berikut. Seperti kutipan yang keempat, yang berbunyi, ia akan pergi selama seminggu penuh untuk balap kuda. Dalam kutipan keempat, Afnani Panae menggambarkan bahwa setelah nama kuda tidak muncul dalam koran dan kuda Pak Satari tersebut tidak menang, mereka berencana melatih Baik, kuda dengan berikut membawanya ke tadi lapangan selama merupakan seminggu penjelasan dan dari tidak Kak pulang ke Agnes rumah. mengenai bentuk eksploitasi Sehingga dalam dapat artikel dilihat ya yang dari terdapat sini bahwa pada mereka cerpen. benar-benar ingin Saya melatih rasa teman-teman bisa memahaminya ya. kudanya Oke, tanpa kita perasaan akan menginjak pada dan memaksa pembahasan kudanya terakhir, untuk yaitu seperti mengenai apa yang perjuangan mereka kelas inginkan, yang seperti itu. tentunya akan Jadi dijelaskan terus-terusan oleh narasumber kudanya kita, Kak Keke. diperas. Baik, Seperti itulah saya bentuk persilakan eksploitasi kepada yang Kak ada Keke. dalam cerpen Nah, ini. iya nih Kak Luki, kita sudah sampai Baik, di itu perjuangan Kak kelas. Luki Nah, apa mungkin sih bisa perjuangan kelas itu? Nah, dalam teori Marxisme dinyatakan bahwa kelas bagi Marx selalu didefinisikan berdasarkan potensinya terhadap konflik. Di dalam kapitalisme terdapat konflik kepentingan yang inheren antara orang yang beri upah, para buruh, dan para buruh yang kerja. Mereka diubah kembali menjadi nilai tambah orang merdeka atau budak, bangsawan dan gembel, kepala tukang dan kerja ahli, pendeknya yang menindas, berada dalam pertentangan yang tiada akhirnya. Nah, konflik inheren sendiri merupakan bentuk kelas-kelas yang kesadaran kelas tereksploitasi dalam cerpen Kuda Itu Seperti Manusia Juga karya Kunto Wijoyo terjadi ketika kuda sebagai kelas yang tereksploitasi tidak menginginkan kuda lain mengalami nasib yang sama sepertinya. Setelah kuda, atau yang kita kenal dengan Bona, memenangkan perlombaan dan dikenal sama semua orang, maka Pak Satari ingin menambahkan jumlah kudanya dengan membeli 2 ekor kuda, sehingga jumlah kuda Pak Satari berjumlah 3 ekor. Kuda pertama Bona tidak mau kuda yang baru mengalami nasib sepertinya, maka terjadilah kesadaran. Kemudian kedua pertama, atau yang kita kenal dengan Bona, melakukan resistensi dengan menyepak Pak Satari dan istrinya seperti kutipan berikut. Cepat, Pak Satari di rumah sakit. Saya menjemputnya di RSUD Dr. Satidjo Jururawat. Istrinya dan Pak Josan di sana. Dia mengumpat, kuda tak tahu diuntung, kata lagi. Ya, kuda itu seperti manusia juga. Meskipun engkau telah membesarkannya, dia sampai hati menyepak. Dalam kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa balasan yang Pak Satari dapatkan dari kuda yang dilatihnya adalah Pak Satari disepak kudanya hingga jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Kunto Wijoyo melalui cerpennya menggambarkan bahwa si Bona atau kuda yang menyepak Pak Satari sebagai tuannya merupakan bentuk dari perlawanan atau perjuangan dari adanya penindasan kaum pekerja yang dipaksa terus-menerus demi kemerdekaan dirinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya sahabat sastra, perjuangan kelas yang terdapat pada artikel. Dan penjelasan dari Kak Keke tadi juga telah menutup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan mengulas kembali apa saja yang telah kita bahas pada kesempatan ini tadi. Kita tadi telah membahas mengenai teori yang digunakan, yaitu teori Marxisme dan metode yang digunakan dalam artikel, serta hasil dan pembahasan dalam artikel yang terdapat beberapa poin, yaitu poin representasi kelas, bentuk eksploitasi, dan perjuangan kelas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber saya yang telah menemani saya hingga penghujung acara ini.
Dan bagi para sahabat sastra yang telah mendengarkan podcast kami dari awal hingga sekarang, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah, sekian dari podcast Ruang Rungu pada kesempatan kali ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga permohonan maaf apabila terdapat kesalahan kata dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di podcast Ruang Rungu pada pembahasan selanjutnya.